Kesal tanahnya diklaim berbagai pihak. Siti Sapurah tutup jalan selebar 6 meter. Siti Sapurah alias Mbak Ipung merealisasikan janjinya untuk menutup jalan yang dibangun di atas lahan miliknya seluas 1,12 hektar Pipil nomor 2 dan Persil nomor 15A di Jalan Tukat Punggawa, kawasan Kampung Bugis, Kelurahan Serangan, Denpasar Selatan. Sebenarnya saya bukan orang yang keras ya, bukan orang yang tidak bisa bertoleransi, bukan juga orang yang tidak bisa diajak bicara. Juga bukan yang tidak punya hati. Saya punya semua itu sebagaimana manusia pada umumnya. Namun karena ada pihak-pihak yang mengklaim tanah warisan ayah saya, ya terpaksa saya harus melawan dengan cara saya. Dan ini yang terjadi, saya menutup akses jalan ini, ujar advokat Siti Sapurah saat ditemui awak media di kantornya di Denpasar pada Rabu, tanggal 9 Maret tahun 2022. Ia mengaku sudah lelah karena tanah miliknya terus-menerus diganggu oleh oknum-oknum sejak tahun 1974, setelah ayahnya Daeng Abdul Qadir meninggal. Jalan ini dibentuk. Nah, ini kan diakui tanah orang. Kenapa begitu masuk ke tanahku ini dianggap areal eksekusi? Area eksekusi dianggap tanah satu, diakui oleh Cokode Pemecutan yang menggugat saya pada tahun 2009 sampai 2010. 2020. Setelah Cokode Pemecutan meninggal, tiba-tiba muncul PT BTID mengklaim punya tanah di eksekusi. Loh, kenapa kalau tanah di sebelahnya diakui, kok tanah saya tidak diakui? Sedangkan tanah saya yang satunya diakui. Padahal satu garis lurus. Dan jalan tuh dari sini menuju jalan saya ini satu garis lurus. Kenapa ini dipanggil diakui, ini kok enggak gitu loh. Dan padahal tanah saya tuh berada di sebelah baratnya kanal. Kanal itu dulu laut, abang-abang dan mbak-mbak. Nah, tanah saya batasnya jelas. Di sebelah barat adalah jalan yang depannya masjid, di utara adalah jalan, di timur adalah laut yang menjadi kanal itu yang direklamasi oleh PT BDD tahun 1996. Sedangkan di sebelah selatannya adalah tanahnya Tegal Haji Muhammad Taib. Lu kenapa kalau Muhammad Taib diakui tanah ini dibilang eksekusi, dibilang kehutanan atau tanah milik PT BTID? Dan mengambil tanah saya tanpa konfirmasi karena mengambil tanahnya PT BTID. Loh, kok bisa yang sebelahnya diakui, tanah saya satunya diakui, sini kok dibilang tanahnya PT BTID? Sebelum BTID mengklaim adalah tanahnya tanahnya Cokode Pemecutan yang akhirnya menggugat saya selama 11 tahun. Kenapa pada saat saya melakukan eksekusi pada tanggal 3 Januari 2017 BTID kok tidak bicara? Lu situ udah tanahku, kenapa kamu eksekusi? Gak ada bahasa kayak gitu. Padahal alat berat saya tuh nangkring di depannya kantor BTID ada 10 eskavator besar, ada 30 truk, ada 150 orang saya bawa, dan ada 1127 anggota kepolisian. Apa mereka nggak lihat tuh suara rame? Banyak orang datang, saya juga melakukan pembongkaran dengan keras sekali. Masa mereka nggak dengar? Tapi kenapa begitu tanah itu rata dengan tanah, tiba-tiba ada yang mengklaim? Dulu yang mengklaim Cokode Pemecutan, setelah almarhum kok yang sekarang mengklaim, yang bangun lagi PT BTD. Dan yang lebih parah lagi sekarang Desa Adat juga ikut mengklaim. Dan kenapa saya tutup? Seandainya hanya mengklaim dengan bahasa lisan dan saya tidak mendengar atau tidak mengerti surat, masalahnya kenapa saya harus menutup? Setelah saya tahu dari Desa Adat bahwa PT BTD menyurati Desa Adat Serangan dengan mengatakan punya tanah di areal eksekusi. Bukan cuma itu satu. Dan yang kedua, awalnya juga Desa Adat juga mengklaim punya tanah di sekitar areal eksekusi. Saya berpikir, kenapa semua merebut tanah saya gitu loh. Tapi saya pernah bilang sama Desa Adat, kalau tanah itu kalian ukur, kalau lebih dari 112 are, silakan kalian ambil. Tapi jika kurang dari 112 are, jangan kau klaim itu tanah kalian. Karena aku punya putusan penetapan Pengadilan Negeri tahun 1974. Isinya apa? Waktu itu syarat
orang tua saya yang tiri digugat oleh ahli warisnya Haji Abdurrahman yang bernama BC dan Aminullah dengan mengatakan bahwa pipil 1 hektar 12 are itu tidak pernah dijual belikan, tetapi di Dispenda di kantor camat Denpasar Timur di kantor camat Kesiman, dulu namanya Kesiman yang masuk di Serangan, mengatakan bahwa tanah itu sudah diperjualbelikan sejak tahun 1957. Nah, artinya apa? Kalau tanah saya sudah dikuasai 1950 dan dibangun rumah, sedangkan Tegal Muhammad tidak pernah dibangun rumah, sedangkan juga tanah saya 0,95 tidak pernah dibangun rumah, kenapa ini tidak dibilang es kehutanan? Kenapa yang harusnya ada rumahnya dibilang es kehutanan gitu loh? Ini yang membuat saya marah. Jika hanya mengklaim dengan bahasa, saya nggak apa-apa. Atau jika memang dia ingin menggunakan tanah saya untuk jalan, oke, nggak apa-apa, tapi panggil saya. Karena ahli warisnya Muhammad Taib dipanggil ke kantor lurah pada tahun 2016 pada tanggal 27 April 2016 dan berserah terimanya dari PT BTID kepada Desa Adat Serangan pada tanggal 2 Mei 2016. Orang yang punya tanah Muhammad Taib ini dipanggil, sedangkan saya kenapa nggak dipanggil? Padahal pada saat itu kan masih dalam proses persidangan di pengadilan negeri. Tahun 2015 sampai 2016 saya meladeni 2 gugatan dari 36 kakak warga Kampung Bugis dan 1 gugatan dari Cokode Pemecutan yang judulnya perbuatan melawan hukum. Sedangkan kalau warga Kampung Bugis menggugat saya perlawanan terhadap eksekusi. Nah, pada saat saya melakukan proses persidangan, kenapa ada orang mengklaim itu tanahnya mereka? Disitulah marahnya saya, Bang Mamba. Dan kenapa juga sampai saya menutup? Sebelum saya menutup, saya sudah bicara sama Desa Adat. Tolong respon apa yang saya katakan. Saya tanyakan sama mereka, itu tanah siapa? Ya tanahnya Sapura. Loh kalau gitu, kenapa kamu tidak memberitahu saya kalau tanah saya mau dijadikan jalan? Alasannya apa? Oh, saya hanya melanjutkan proses dari sebelumnya. Siapa? Jero Bendesa sebelumnya. Loh yang tanda tangan siapa? Kan Jero Bendesa yang sekarang. Kan nggak bisa cuci tangan begitu. Harusnya kan kalian sudah tahu tuh tanah siapa. Nih kalian bicara, oh ini tanah orang, tanah warga. Kan nggak mungkin hanya Jero Bendesa tanda tangan. Kenapa kita harus sebodoh itu? Sedangkan tanah di sebelah tanah saya ini kok diakui tanahnya milik Muhammad Taib. Sedangkan tanah sebelahnya saya kok tidak diakui, malah dianggap masuk ke arealnya BTID. Kan aneh, yang ini diakui sama BTID tanah masyarakat. Sedangkan ini kenapa tidak diakui? Disitulah marahnya saya, Bang. Nah ini kan sekarang udah ditutup tindakan lanjutan BO. Saya sebenarnya tidak ingin melakukan kekerasan dalam tindakan yang keras seperti sekarang ya. Ini benar saya anggap tindakan yang paling keras yang saya lakukan selama ini selain eksekusi. Karena saya tahu ini jalan untuk masyarakat umum. Saya hanya ingin kalian ini bicara sama saya gitu loh. Siapa sih pemangku kebijakan di Kota Denpasar? Siapa sih kepala daerahnya di Kota Denpasar? Ini kan wilayah mereka gitu loh. Kalau ada tanah warga yang dicaplok, masa kalian tidak bisa lihat tuh di BPN ini tanah milik siapa gitu loh. Di sana kan ada peta blok tanah, nggak mungkin itu kosong. Kalau emang sudah dibeli sama si A, si B itu ada kok peta blok tanahnya. Oh ini punya si A, si B, si C. Panggillah saya baik-baik untuk bicara. Pada tahun 2009 sampai 2016 saya tuh lo bolak-balik ke kantor lurah Serangan. Mereka tuh lo kenal saya semua karena saya orang Serangan. Tapi kenapa dia tidak ngajak saya bicara? Jadi intinya begini, Bang. Kenapa saya harus tutup dan apa yang saya inginkan setelah ini? Ayolah. Kalian tahu itu tanah siapa? Kalian bisa ajak saya bicara. Kalau kalian tuh menggunakan sebagai jalan, aku tidak akan pelit kok, tapi bicaralah sama saya. Tapi jangan sampai tanah yang di sebelahnya kalian akui sebagai hak milik, tapi tanah sebelahnya kalian masukin arealnya BTID. Itu kan nggak adil buat saya. Saya bukan orang yang pelit, saya bukan orang yang ingin melakukan kekerasan dan enggak. Fasilitas umum kita semua harus dukung, tapi jangan dong. Itu tanah kurang lebih 7 are. Kalau cuma 1 meter, 2 meter bang, atau 3 meter, aku ikhlaskan kok. Asalkan ada pembicaraan. Tapi ini kan tidak ada sampai bahkan diklaim bukan tanah saya gitu. Mbak ada, Mbak menilai ada indikasi permainan maksiatan? Siap ya. Saya memang mengindikasinya ke arah sana bang. Karena apa?
pada saat saya digugat oleh 36 kakak yang mengatasnamakan dia tuh orang Bugis, bahkan sampai wali kota Makassar datang. Jenal Tahir yang sekarang masuk penjara juga intervensi. Sudi Kertel yang dulu wakil gubernur sekarang udah masuk penjara juga intervensi. 3 anggota dewan, Bapak Arjaya, Suwandi, Resmiase juga ikut andil intervensi. Coko de Pemecutan mengatakan itu tanah wakaf. Saya cari Coko de Pemecutan, mereka nggak punya apapun, 1 lembar pun nggak punya. Bukan cuma itu, RI 2 saat itu, maaf Bapak Yusuf Kala juga ikut terlibat di situ. Pertanyaan saya begini, saya yang anak jelata kok direbut sama orang banyak gitu loh. Begini Bang, dulu tanah Serangan nggak ada harganya. Bahkan bapak saya bahkan membeli tanah itu hanya dengan harga 4.500 tahun 57. Mungkin setelah PT BTUD masuk pada tahun 1996, itu kan jadi segitiga emas. Nah inilah tanah ini ingin dicaplok beramai-ramai. Nah ini tidak orang satu, memang ini ada mafia di dalamnya. Bagaimana saya ingin melakukan eksekusi pada tahun 2014 itu akhirnya saya harus mundur karena dia memberikan surat pernyataan dan ingin berjanji ingin membongkar sendiri. Itu udah masuk intervensi dari mana-mana Bang. Bahkan ada keinginan untuk memblokir atau untuk membatalkan sertifikat tanah saya yang di situ gitu. Saya pikir ini bukan pekerjaan orang 1, 2 orang, tapi saya anggap secara sistemik ini sudah berada dari pusat sampai ke bawah. Kenapa saya bilang itu? Saya sudah melalui semua itu dari tingkat bawah sampai ke tingkat pusat. Saya datangin itu semua. Jadi saya punya pengalaman yang menarik di sini. Tapi beruntung saya punya keberanian untuk bicara dengan siapa saja karena saya punya putusan pengadilan yang saya pegang ini. Ini tidak akan pernah bisa dibantah oleh siapapun. Makasih Mbak. Pak, Ya. PTID itu berapa sih nguasain lahan Pak? Kalau Harusnya ya menurut MOU 6241. Tapi yang ternyata faktanya infonya saya dapat melebihi dari itu. Ini ya. Pasca habis saya menutup jalan, tidak berapa menit saya dihubungin oleh salah satu prajuru desa adat Serangan bernama Jero Inyoman Nade. Menghubungi saya via telepon, meminta saya untuk menghadap atau ketemu di kantor Camat Denpasar Selatan. Saya katakan, kenapa baru sekarang memanggil saya? Bukankah bahasa saya untuk dan sudah 2 minggu yang lalu? Dan kenapa memanggil saya dengan cara seperti ini? Tidak akan ada cara yang lebih sopan dari ini. Saya bukan anak pembantunya Bapak Camat, tapi saya manusia yang punya hati, yang punya pikiran yang normal seperti manusia pada umum. Itu bahasa saya yang pertama. Dan berapa menit telepon lagi, karena saya tolak, telepon lagi mengatakan, mohon maaf Sapura, ada permintaan maaf dari Bapak Camat sama Bapak Lurah. Tolong sekarang merapat atau datang ke kantor Lurah Serangan karena ada Bapak Sekda dan ada Juru Bendesa. Saya pertanyakan lagi, mau kalian apa? Mengundang saya setelah saya bertindak seperti ini. Kenapa sebelumnya tidak ada tindakan apa-apa, tidak ada respon apa-apa? Bukan saya sudah mengancam sebelumnya. Tapi kenapa harus sekarang? Ya suratnya menyusul. Saya katakan aparat kepolisian aja memanggil masyarakat pasti pakai surat resmi. Kok Anda memanggil orang kayak memanggil anak pembantu? Itu bahasa saya. Saya tidak akan pernah datang jika cara Anda tidak sopan.